Ya, tetapi boleh kita lihat dengan pivot ya mungkin ya, IHSG-nya dan yang lain-lain. Ya, oke. Baik. Jadi cara-caranya seperti itu. Mungkin nanti kita akan pisahin segmennya ya. Ini kan cara cuan yang di sini ya. Nanti mungkin kita akan bikin part 2, part 3 kali ya. Pak Mansur, Mbak Leoni gitu ya. Yang kita akan bahas mengenai cara swing yang benar seperti apa. Lalu juga dengan ambil cicilannya seperti apa dan yang lain-lain ya. Tentunya kita akan coba waktunya nanti yang pas kayak gimana. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dulu guys. Ya, gue takutnya gue ngomong terus nih. Oke. Monggo ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Price action tiap hari beli saham atau tunggu inceran saham sesuai indikator baru beli Om? Sebenarnya tergantung kalian ya. Kalau menurut saya ya teman-teman, ya kalau menurut saya sih tergantung time frame-nya. Nggak perlu tiap hari kalian harus beli ya. Satu, kalian kan pasti ada yang kerja, buka usaha dan segala macam. Sesuaikan dengan kegiatan kalian. Kalau kalian ibu-ibu yang nggak biasa untuk beli tiap hari dan segala macam gitu ya, mendingan disesuaikan dengan time frame-nya. Nah, oleh karena itu kalau kalian mau nyopet pakai price action beli tiap hari, beli boleh nggak? Bisa. Tetapi kalian ada waktunya nggak? Kalau kalian nggak ada waktunya, mendingan jangan. Ya, akhirnya soalnya kalau salah-salah beli, kalian nggak bisa, akhirnya kebawa ke kegiatan kalian. Ya, jemput anak marah-marah, dimarahin anaknya, pulang ke kantor, pulang ke rumah, gotunya merah, artonya merah, dimarahin istrinya, padahal makanannya enak, istrinya udah pakai baju tidur, ya kan? Jadi, kalau udah kayak begitu-begitu guys, kalau menurut gue sesuaikan dulu. Lalu setelah itu tunggu inceran sahamnya sesuai target atau enggak, tergantung. Ya, kalau dia sudah uptrend, udah naik, tetapi dia mantul karakteristik sahamnya, dia mantul di averages MA20-nya, atau dia selalu sideways di area-area 3.000-nya, kayak Inco beberapa tahun yang lalu dia selalu sideways antara 4.500 2.500 gitu ya. Nah, ya tinggal kita lihat. Nah, mempelajari satu chart itu sangat penting. Ya, mempelajari karakter saham itu sangat penting. Jangan lihat cuma alertnya saja, tapi dilihat marketnya. Dengan lihat marketnya itu gimana? Dengan lihat chartnya. Ya, itu banyak banget yang dikatakan di chart tersebut. Kalau kalian cuma lihat daily, maka kalian hanya lihat daily. Tapi kalau kalian naik ke atas di weekly, kalian akan tahu bahwa sebenarnya dia turun, gitu ya. Sebenarnya SNLK itu turun gitu ya. Nah, jadi yang kayak begitu-begitu yang harus diketahui. Tadi kalau nggak salah Ade nanya ya. Ade nanya, izin bertanya Om Yusa, US sengaja bikin resesi dengan tujuan agar US tetap juga. Akan terjadi outflow nggak di Indonesia dan sektor apa yang diuntungkan terhadap capital outflow ini? Pertanyaannya bagus ya. Tentunya satu ya. Outflow tentunya ada. Pertama, sebenarnya yang paling gede membuat transaksi US dollarnya itu naik ya di Indonesia ya, US dollar IDR adalah kita sendiri ya, guys ya. Kita semua ya pengguna BBM. Kenapa? Karena mau nggak mau Indonesia harus beli BBM. Beli BBM-nya pakai apa? Tentunya pakai subsidi dan belinya keluar ya. Setelah itu BBM-nya belinya pakai apa? Dolar. Ya kan, itu satu. Terus outflow, ya biarin aja outflow, tapi ingat ya guys ya. Tadi kan gue udah cerita panjang lebar ya, mengenai Indonesia adalah salah satu negara yang kemungkinan terhindar dari resesi. Ya, oleh karena itu, negara lain setelah nanti terjadi resesi, minus semua, larinya kemana? Ke negara yang growth-nya lumayan stabil.
Contohnya di mana? Indonesia. Contohnya lagi di mana? Cina. Contohnya lagi di mana? Vietnam, Thailand. Nah, terus sektor apa yang akan ini? Pertama, paling gampang ya, sektornya adalah sektor yang berbasis komoditas atau ekspor. Kalian udah tahu dong yang mana aja ya kan? Dari awal udah tahu yang mana aja. Ya. Yang kedua adalah sektor atau perusahaan yang utangnya nggak banyak. Dalam arti kalian tinggal lihat DER-nya, kan di sini ada screening fundamental ya, pakai DER ya teman-teman ya. DER-nya di bawah 30 ya. Kalau kalian lihat tadi gue udah latih ya, DER-nya 30. Kenapa? Jadi nggak kelibet utang, ya kan? Karena interest rate-nya juga naik, US dollar-nya juga naik. Jadi utangnya kalau bisa adalah yang rendah. Ya. Jadi yang satu adalah komoditas basis ekspor, ya akan diuntungkan. Yang kedua, yang diuntungkan adalah perusahaan yang mempunyai DER-nya di bawah atau kecil. Ya, gue kasih contoh cara nyari DER ini seperti ini guys. Tadi gue udah iniin. Ya, kalau kalian mau lihat DER ya, DER itu debt equity ratio teman-teman. Ya, sebentar ya, mana dia. Ini dia. Sorry banget, banyak ya. Ini cuman gue contohin pakai DER ya. Nah, pakai DER ini perintahnya ya guys ya. Bentar ya. Kebanyakan nih next page-nya. Jadi ngajarinnya banyak nih kakak kalian nih ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Nih. SF DER 30. Ini akan diuntungkan banget. Ya, jadi SF DER 30 ya. Di bawah 30%. Debt equity ratio ya. 30. Salah. Gue kalau ngetik suka dudul ya guys. Ini AMRT bagus nih. Menurut gue sektor retail yang lumayan ya. Kalau yang tadi, tapi ini masih naik ya. Gitu. Ini AMRT bagus. Salah satunya. Kalau yang di luar itu, gue akan lihat AMRT, AISA, ya, SKRN, ya, Akra mungkin. Oke, Kol-kolan akan dilihat. Tenang aja guys, kol mah naik terus ya. Akan all time high lah semuanya kecuali bumi ya. Bumi yang paling gopek lah. Jauhan soalnya all time high 7.000 cuy. Oke. Pertanyaannya balik ya, gue balik ke sini. Nah, Om, high IP-nya bisa dilacak, lokasinya bahaya. Oh iya, sorry Kak, mohon maaf ya. Om Yusa, YouTube-nya apa? YouTube-nya, bentar ya, gue tutup lah ininya ya. YouTube-nya ini ya. Copy link address, ini YouTube-nya. Kalau kalian mau follow silakan. Ya, oke. Nah, tadi pertanyaannya itu, apakah take profit? Nah, sekarang take profitnya. Kalau menurut gua dengan saham-sahamnya yang seperti itu guys, sebenarnya selama dia masih di atas SMA 100, hold aja. Itu namanya follow the trend. Selama dia, either dua ya, selama dia di atas SMA 100 atau SMA 200, hold aja. Ya, hold aja. Gitu ya. Om, yang screening fee spike langsung ya, maksud saya screening cek chart langsung buy. Ada setupnya ya Kak. Salah satunya adalah pakai fee spike
Ya, lalu saya akan cek chartnya di daily bagus nggak momentumnya. Ya, yang kedua saya akan cek chartnya adalah chart di time frame yang lebih kecil. Ya, tadi saya cek chart di 1 hour dan 15 menit. Oke-nya. Lalu saya cek namanya tape readingnya. Masih oke nggak komposisinya? Kalau semuanya oke, HK. Oke. Apakah screening bisa rencana buat besok? Bisa. Tentunya setelah dia kita lihat daily hari ini, lalu kita lihat time frame-nya ditutupnya di jam 3 itu masih oke. Besok pantau dengan screening time frame yang lebih kecil. Kalau kalian nggak ngerti tape reading ya, kalian pantau di baik itu 5 menit atau 3 menit atau 15 menit. Kalian pantau, di saat dia masih di averages-nya 20, masih naik candle-nya, monggo. Oke? Seperti itu. Alright. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Rame ya. Berapa orang nih? Kita sampai jam berapa nih? Aman lah ya, aman ya. Kalau setuju nanti bilang sama kakak Leoni nambahin lagi ya. Kalau misalnya memang sesuai dengan approach-nya kalian, kita bahas satu-satu. Ya. Om, buy pressure-nya ngaruh nggak? Buy pressure-nya tentunya ngaruh ya. Ngaruh, tentunya buy pressure-nya ngaruh. Gitu ya. Nah, cara lihat buy pressure-nya tentunya kalian harus tahu ya. Satu candle itu ada apa namanya? Ada ujung-ujungnya ya, shadow-nya. Nah, kalau buy pressure berarti yang atasnya lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Oke. Om, cara lihat saham di akum atau distribusi. Nah, gua itu sejak apa namanya? Gua tahu ya di HQ itu banyak ya akumulasi dan distribusi dan yang lain-lain gitu ya. Ada yang pakai dengan bandarmologi dan segala macam. Bisa ketahuan kalau cara lihat akumulasi dan segala macam sebenarnya ya, ini mungkin nanti boleh dilihat adalah sebenarnya bukan akumulasi distribusi di hari itu aja gitu ya Om Hoir. Tetapi yang dilihat adalah di saat dia sideways, flat gitu ya. Nah, di saat dia flat dan sideways guys ya, disitulah dia diakumulasi. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah, ini mungkin Pak Masuk nanti dibikinin ya, adalah saham yang flat ya atau sideways yang dalam kurun cukup lama ya, minimal seminggu atau 2 minggu ya. Sebagai contoh ya guys ya, sebagai contoh ya, ini I'm just saying ya guys ya. Kalau kalian tahu, salah naruhnya di sini, goblok Yusa. Maaf ya teman-teman. Jadi kalau kalian tahu di sini, ini KLBF, ini sideways-nya lama nih. Lumayan lama ya guys ya. Kalau kalian lihat sideways-nya itu baru keluar, itu baru breakout kemarin ya. Jadi sideways dari 2008, even dia di saat dia pandemi dia turun dan dia masih sideways. Ini di saat vaksin ya, seingat gue, lalu dia baru breakout sekarang. Ya, justru di akumulasi inilah kita harus tahu top brokernya, siapa yang beli, asingnya naik atau enggak di situ. Karena yang sekarang banyak kan orang tuh salah gitu ya. Ya, banyak yang bilang bahwa asing beli di saat ini dan segala macam. Kalian nggak tahu sih sebenarnya. Ya,
Ini di sini dia akumulasinya. Dari 2018 sampai 2021. Di saat dia sideways, lo harus lihat top brokernya dan asingnya siapa yang beli. Gua nggak begitu suka dengan asing dan segala macam ya, tapi gue tahu bahwa di sini dia ngambil. Kalau di sini udah tinggal jual cuy, gitu. Kalau dia masih naikin ya udah tinggal barang-barang sisa yang dia harus beli supaya dia bisa naik. Ya, jadi jangan salah guys ya. Banyak tuh yang bilang gitu ya, ada yang bilang bahwa asing membeli hari ini, membeli Ono gitu ya. Gue melihatnya adalah agak salah ya, karena akumulasi dan distribusi terjadi adalah ini akumulasi guys. Distribusinya yang ini, tetapi dia naikin dong. Kenapa? Satu, nggak mungkin dong dia jual di sini, dia harus jualnya naik dong. Jadi di saat dia naik itu masih distribusi. Terus dia beli lagi om, ya nggak apa-apa. Berarti kan dia cuma nambah modal, averagesnya masih di situ, ya nggak? Gitu. Ya, oke. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Om, saham PBSA, apa harus nunggu mantul SMA 100 dulu? Jadi gini ya guys ya, kan kita antisipasi, yang tadi gue cerita adalah antisipasi saham-saham yang akan cuan di saat nanti resesi atau jeblok IHSG. Jebloknya kemana? Jebloknya tuh di bawah 7.000 tentunya, di bawah 6.600. Gitu ya. Kalau nggak kejadian, iya. Masih kita bisa lihat bahwa saham kemarin yang survive dari pandemi dan sudah naik di atas averages SMA 200-nya dari tahun sebelumnya, yaitu. Terus saham PBSA, gitu ya. Apakah harus nunggu mantul daripada SMA 200? Yang pertama harus kalian lakukan ya guys ya. Ya. Mantep tuh kalau ada screener sideways, tenang aja. Pak Mansu tuh biasanya gue ngomong sekarang, lo kasih waktu seminggu jadi. Tenang aja bos. Langsung Pak Mas, anjrit nih Yusa nih kurang ajar. Sorry Pak Mansu, sorry. Nah, sideways yang ada di kayak begini ya guys ya. Kalian harus pertama, selalu gue kalau di kelas tuh gue akan mengajarkan mengenai saham-saham yang harus kita lihat patternnya. Pattern bagus kan yang kayak begini ya guys ya. Ya, ini gue taruh nih ya. Ini pattern yang misalnya bagus gitu ya. CAMRT gitu ya. C2 AMRT gitu ya. Ini saham pattern yang bagus ya. Higher high, higher low. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, semuanya lebih tinggi lagi. Bawahnya juga sama. Kebetulan ya guys ya, dia udah mantul-mantul menandakan bahwa kalau dia uptrend, mantul-mantul di MA20-nya. Jadi ingat ya, MRT, kalau mantul di MA20-nya naik kayak begini, boleh cicil. Ya. Pak Mansur, boleh lah dia bikin alertnya. Kasihan ya anak-anak ini. Kasihan Pak Mansur. Gitu. Nah, kalau udah kayak begini guys. Ini. Pertama. Masih jelek. Jangan dibeli. Tunggu. Kalau misalnya dia patternnya udah sama nih kayak begini. Baru lo beli. Nggak takut om distribusi. Ya barangnya banyak, tadi kan udah gue bilang barangnya banyak. Ya selama dia masih naik SMA 20 ya ikutin aja guys. Nggak usah khawatir. Kan kita retail ya. Gitu cuy. Ya. Oke. Lanjut. Jadi PBSA gimana om? Kalau menurut saya tunggu naik dulu. Tunggu membentuk pattern higher high higher low dulu. Kalau gue ya. Sebelum dia pakai SMA 100 dan segala macam. Ingat guys, sebelum kalian lihat indikator, please lihat marketnya dulu.
lihat pattern yang paling hakiki adalah higher high, higher low. Ingat ya. Dan higher high, higher low itu bisa dilihat di time frame weekly, monthly, daily, dan juga time frame yang lebih kecil. Ya. Nah, tentunya tergantung kalian. Targetnya apa? Untuk swing daily kah? Swing weekly kah? Copetan kah? Ya, fast trade kah? Nah, jadi hal-hal tersebut lah yang menurut gua harus kita lihat, dan penting nih kalian mengetahui pattern-pattern yang kayak gini. Dan selama patternnya kayak begini, SP-nya nggak akan jauh guys. Ini SP yang akan keluar nih nanti malam. Ya, kebetulan Om Muntansir udah bikinin videonya. Nanti kalian boleh lihat itu ya approach-nya kayak apa. Nih, udah kasih dia videonya. Oke? Alright. Lanjut. Intinya apa? Jangan lupakan histori. Jadi kalau di kelas, di sini ada anak-anak kelas nggak ya? Ada anak-anak kelas tape nggak? Ilmunya ilmu apa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada ya? Nggak ada anak kelas tape ya? Ilmunya ilmu kebot. Ya, ilmu kidal. Adalah lihat historicalnya. Jangan malu untuk lihat ke kiri. Kadang-kadang ngelihatnya pakai handphone, gitu ya, tapi nggak mau digeser ke kiri. Sebenarnya tinggal slide left, bukan slide right ya. Slide left aja biar ketahuan. Ya, kalau pakai charting. Ya, oke. Nah, udah ada tuh katanya. Ya, nah. Tanya Pak Yusa, karena ancaman resesi di Pamaka, apakah baiknya wait and see? Kalau teman-teman mau wait and see ya monggo. Tetapi kalau menurut gua, Oktober, Desember ini sih masih ada peluang untuk cuan. Terutama di saham-saham yang komoditi. Ya, saham-saham energi, saham-saham basic industry. Ya, lalu juga gua melihat bahwa saham banking masih oke. Gitu ya. Mau wait and see, monggo wait and see. Tetapi di saat dia mantul dari averages-nya, dia mantul dari supportnya, dia mantul dari MA yang tadi yang gue bilang ya, cari cek di base stats itu, kalian berani beli, mulai cicil ya, jangan beli semuanya, karena belum ada, kalau yang kayak gitu-gitu ya, belum ada kemungkinan bahwa dia nggak turun lagi. Kecuali dia sudah membentuk namanya yang tadi gue bilang, higher high, higher low. Ya, tadi udah gue kasih tuh setup-setupnya. Kalau kalian ikut kelas gue, tentunya gue akan kasih setup-setup yang lebih detail. Ya, tadi yang seperti gue bilang ya guys ya. Di sini gue akan menjelaskan setupnya ya. Price action, refresh, dan tape reading class dengan setupnya yang ada di sini. Di sini kalau kalian akan mau belajar secara lebih detail ya, karena kita akan ada 18 sesi 3 times a week ya. Monggo kalau kalian mau silakan. Ya, oke. Sip. Lihat kiri nih kan? Lihat kiri. Menurut Bapak, apakah akan ada window dressing? Akan ada. Akan ada. Ada beberapa saham yang belum naik ya, akan ada window dressing, tapi nggak akan besar ya. Nggak akan sebesar di tahun 2020 gitu ya. Nggak akan besar. Ya, jadi nggak akan besar. Jadi kalau menurut gua nikmatin aja bulan Oktober ini. November mungkin akan ada koreksi, Desember mungkin akan ada perbaikan sedikit IHSG. Setelah itu mungkin ya susul lah. Tapi ingat ya guys ya, you need to know when to pull out. Kalau kalian bilang bahwa setupnya kalian adalah gua akan beli saham-saham di atas MA 100 atau MA 50 gitu ya. Di saat dia udah turun, jual guys, ya, take profit, ya. Nah penting itu setup guys, dan setup itu di di trading plan nggak cukup ya,
Ya, nggak cukup karena satu, kalian harus punya, Pak Mansur mungkin bisa sebagai masukan adalah trading plan 1, trading plan 2, trading plan 3. Kapan gua akan jual 30%? Kapan gua akan jual 50%? Kapan gua akan jual 100%? Nah, hal-hal ini harus kita jabarkan secara detail. Kenapa? Karena teman-teman biasanya kalian tuh impulse buying dan impulse selling kalau nggak punya setup dan tidak disiplin. Karena kalau nggak disiplin biasanya, waduh, pada jual semua, gue ikutan deh, gitu ya. Waduh, BNBR naik terus sampai 91, gue beli deh. Lata, kena pom-pom, ya kan? Nah, kalau kalian punya setup, baik itu beli ataupun jual, misalnya yang paling gampang. Gue akan beli saham itu kalau udah di atas MA20 dan membentuk higher high, higher low. Ya. Kalau dia pom-pom mau bilang, om, beli dong si saham ini nih. Dia mau jual tambangnya gitu kan. Lu belilah gitu kan. Tapi lo lihat sahamnya, ternyata dia nggak higher high, higher low. Baru naik sekali tapi masih strong downtrend. Ya nggak lo beli karena nggak sesuai dengan setup lo. Nah, itu yang akan gue ajarin di kelas. Nah, kalau jual juga begitu. Di saat dia turun, berapa persen nih? Dia turunnya cuma turun berapa? Masih higher high, higher low nggak? Worth it nggak? Dia kena resisten nggak? Dia turun nggak? Banyak kan orang-orang udah dekat support buru-buru beli. Padahal belum tentu dia akan mantul di support tersebut atau rebound di support tersebut. Udah kena resisten buru-buru jual. Padahal belum tentu dia turun di situ. Siapa tahu nggak ngaruh resistennya. Ya, gitu. Apakah window dressing selalu Desember? Nggak selalu ya, tapi mostly biasanya akan ada Santa Rally di situ. Ya, kenapa Indonesia akan ikut-ikutan? Apakah akan ikutan? Karena gini, Indonesianya sekarang masih hijau ya guys ya, tetapi Amerikanya merah terus. Jadi ada kemungkinan fund manager yang di Amerika untuk membaguskan portofolionya mereka atau performanya mereka yang di US akan naik. Di Indonesia akan naik nggak? Kalau menurut gue akan ada impact-nya juga. Oke. Alrighty. Ada lagi pertanyaan? Om masih bisa hold nggak Bumi? Masih. Kalau menurut saya, bentar ya, Bumi. Gampang aja kalau gue sih. Bumi. Salah. Masih oke sih. Ini udah turun ya. Kemungkinan sideways. Ya masih oke ya, hold aja dulu. Tapi kalau di sini sih sebenarnya harus udah take profit seluruhnya. Kita lihat kalau kalian belum punya lagi, ini berhasil dia tahan di atas 150. Kemungkinan besar sih Bumi bisa nyampe 500 ya kalau menurut gua. Kalau dengan catatan 1, Newcastle harga coalnya masih naik. 2, embargo Rusianya belum dicabut. Ya, jadi menurut gua apalagi dia ada news lah ya, BNBR-nya apalah segala macam ya, masih bisa nggak naik GoPay. Oke. AMRT, SKRN, Aisyah, Akra. Nanti rekamannya akan gue bikin jadi 2 sesi ya teman-teman ya. Jadi kalian ada part 1, ada part 2 ya. Biar lebih enak, nggak kepanjangan ya, karena ini udah 1,5 jam.
Oke. Eh, BRMS. Pertama, ini view-nya, ntar dulu nih, view tuh bisa macam-macam ya. Biasanya orang nanya-nanya tuh soalnya nggak begitu detail gitu ya. Kadang-kadang gua yang biasanya yang jelasin tuh kayak gua, Cilinda ya, Jack Tetra ya, teman trader gitu ya, sahamologi ya sekarang ya, Jack dan yang lain-lain lah ya. Kadang-kadang kalau kita ditanya orang, kadang-kadang kita suka takut gitu ya ngasih taunya. Kenapa? Karena satu, kita nggak tahu duitnya kalian ada berapa di situ atau baru mau beli gitu ya. Kedua, targetnya ya buat kapan gitu ya. Gue pengen cuan dalam waktu 3 menit gitu ya, misalnya. Atau misalnya mau cuan dalam waktu seminggu, 2 minggu dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu biasanya kita akan taruh ya yang biasa aja lah, yang basic di daily dan tentunya gimana gitu ya. Nah, contohnya seperti apa gitu ya, misalnya tadi BRMS gitu ya. Buat akan lihat di weekly dulu ya, paling gampang. Ya, sebenarnya di weekly dia itu ya so-so lah, setelah turun ini sideways, dia turun dia coba naik lagi. Benar ya? Sedangkan kalau di daily, di monthly lah, ya, all time high-nya dia di 250 ya guys ya, di sini ya. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin dari all time titik tertingginya di 2002 di 300 dan ini baru mau coba naik. Nah, apakah masih oke Om? Ya, gue akan kasih lihat di sini. Daily-nya. Ya. Kalau menurut gua ini udah mau jalan lagi. However guys, di sini ada resistennya di area 220-nya. Jadi harus hati-hati nih yang kayak gini-gini mau naik lagi gitu ya. Nah, di saat dia mau naik lagi hati-hati di 220. Kalau dia bisa tembus dari 250, kemungkinan besar dia ke 300. Kalau Om tahu sih Om, ini pembalikannya aja, support resisten. Ya, tentunya ada Pak Mansur kalau nggak salah udah ada tuh ya. So support resisten, SR BRMS gitu ya kalau nggak salah ya. Gini ya. Ya, ini udah ada ya. Oh. Ya. Ini S1, S2, S3. S1, S2, S3. Ya, nah jadi harus hati-hati kalau menurut gua ya guys ya. Di area-area sini nih, 220-an. Oke. Masih naik? Iya, masih naik. Tapi harus hati-hati. Gitu ya. Oke. Arto gimana Om? Masih bisa masuk lagi nggak? Gitu ya. Nah, ini gue bahas sahamnya beberapa aja ya guys ya. Sorry banget kalau misalnya ini ya. Pertama misalnya kayak SCMA, Arto. Ya. Kalian lihat ya guys ya. Again. Ya. Ini masih lower high, lower low. Puncak yang pertama, puncak yang kedua lebih rendah. Dia lagi mau coba jalan. Gitu ya. Dia lagi mau coba jalan supaya dia bisa tembus. Untuk kalian mau ngambil yang ini, boleh aja nggak? Boleh aja. Ya. Tapi kalau kalian untuk swing, belum worth it kalau menurut gua, kalau dia nggak tembus dari 7.000-nya. Ya, kenapa? Karena dia masih turun nih. Dan ini udah confirm downtrend karena dia dari averages weekly 5 harinya 8 harinya masih turun ya. Jadi kalau menurut gua apakah worth it nggak? Kalau untuk swingnya lebih panjang mungkin di atas 7.000 baru. Terus untuk saat ini bentuk-bentuk dia mau loncat nih guys ya. Kalau bener dia loncat monggo. Ini boleh ditaruh alert nih. If Arto lebih dari 6.000 boleh diambil cicil, pasang target di 7.000.
target jual maksudnya. Kan takut ya kalau dia guyur lagi ke bawah. Kalau dia naik terus sih nggak apa-apa ya. Boleh aja target jual 7.000 ya, tentunya boleh jual dulu 20%, 50%. Nikmatin cuan dulu ya. Yep. Oke. Untuk SCMA menurut gua masih sideways ya. Dan kalau dia bisa tembus dari 240 ya mungkin bisa ke 270. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan apakah window dressing? Arto, jadi kalau menurut gue ini sebaiknya ambil sektor apa ya Om untuk tahun ini? Long komoditas sudah naik-naik, yang baru rebound kelihatannya baru finance. Ya kalau menurut gue sebenarnya sektornya di saat resesi yang paling jeblok banget itu adalah finance. Tetapi paling rebound yang paling cepat finance juga. Nah, untuk window dressing kalau menurut saya cari yang uptrend aja. Kadang-kadang banyak teman-teman yang merasa bahwa ini udah ketinggian, jangan dibeli aja deh. Padahal yang naik sebenarnya itu-itu aja. Panin Group kita semua bilang bahwa udah ketinggian. Padahal kalian lihat sekarang hari ini naik lagi. Ya, mau PNIN, mau PNLF, mau PNBN, semuanya naik. Ya, BBCA dari tahun jebot dibilang bahwa dia udah tinggi banget, PBV-nya udah begini. Tapi apa yang mau dikata? Dia adalah saham terliquid di Indonesia, sekarang masih naik ke 89 lagi. Dulu gue ingat banget ya guys ya, di zaman resesi, gue bilang sama teman-teman gue, gitu ya, di Beta Forex masih ada, gue ingat banget ya, gue bilang guys. Waktu itu BBCA itu drop ke 18.000 ya, baru mantul 21.000. Belum stock split. Gue bilang saat itu, guys, BBCA akan ke 40.000. Gue ngomong gitu ya. Nah, di saat gue ngomong kayak gitu pada ketawa, Om gimana ya gitu kan. Kan lambat Om gimana. Gue bilang dalam 5 tahun dia akan ke 40.000. Waktu itu dia udah 30.000 ya guys ya. Naik di 20.000 dia stock split. Ya, 39.000 atau 30.000 stock split jadi harga 7.000. Ya, harga 7.000 kan? Oh, salah. Sekarang 8.900. 8.500 atau 8.000 itu equal to 40.000. Sekarang udah hampir 9.000. Ya. Kemarin gue kasih lihat di Beta Forex ya, yang ketawa, anak-anak yang ketawa di situ ya, gue taruh nih. Jadi gue ada kelas namanya Beta Forex ya guys ya. Ini dia. Gue bilang, buat yang ragu BBCA. Oke. Nah, terus balik ke laptop yang tadi si Om nanya, gitu ya. Apakah yang mana kok saham yang sebaiknya diambil window dressing dan resesi? Kalau menurut gue tetap ya finance. Orang bilang akan drop jauh Om. Yes, akan drop jauh nanti. Tetapi naiknya akan cepat. Gitu. Oke. Terus komoditi akan naik. Menurut gua komoditi masih akan naik lagi, gitu ya, selama embargo Rusianya masih dilakukan. Jadi kalau misalnya embargo Rusia itu misalnya nih guys ya, perangnya udah stop, embargonya masih jalan, ya tetap harganya masih naik karena komoditas banyak keluar dari Rusia atau diekspor oleh Rusia. Jadi selama itu terjadi, maka harga komoditas masih akan naik. Gitu ya. Kalau untuk swing akan dilihat apa? Kalau untuk swing saya akan melihat satu, swing daily, harian atau mingguan. Tentunya kalau kalian mau swing di daily atau harian, kalian harus lihat time frame daily.
dan dilihat momentumnya apakah bagus nggak di daily-nya. Ya, kalau kalian mau swing mingguan, sebaiknya dilihat juga time frame di mingguannya. Bagus nggak? Bagus tuh kayak apa sih Om? Higher high, higher low nggak? Paling gampang itu guys. Higher high, higher low nggak? Kalau higher high, higher low itu setup pertama ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin kalian para alumni bisa tahu ya. Itu setup pertama, ilmu gue yang pertama, gue ngajarin paling basic guys. Higher high, higher low. Ya, bukan yang flat, bukan ngambil di bawah, bukan bottom fishing apa segala macam. Gue akan bilang boleh lo bottom fishing, tetapi ngambil di higher low, bukan di bawah lagi flat. Ya, higher high, higher low nggak? Ya, yang kedua di atas averages-nya nggak, nilai rata-ratanya nggak. Kalau di atas nilai rata-ratanya, boleh diambil. Ya, oke. Nah, bagaimana tentang harga yang katanya sudah di pucuk? Apakah benar suatu saham punya harga di pucuk? Bukan masalah di harga di pucuk ya Om ya, kalau menurut saya, gitu ya. Tetapi adalah, ya, di saat dia udah terlalu tinggi, saham itu kan selalu namanya higher high, higher low ya. Jadi saham itu selalu harga jalannya itu kan pasti dia turun naik ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun gitu ya. Nah, di saat dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, guys. Gitu ya. Di saat itu yang harus kalian lakukan apa gitu ya? Gue ambil di sini. Salah. Misal ya. Kan dia saham naik turun gini. Ya naik turun nih ya. Ini ya. Dia turun lagi gitu ya. Terus dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi. Kalau udah ketinggian adalah kalau dia udah masuk ke sini, dia harus turun lagi. Tetapi kalau menurut gue beli di pucuk itu adalah kalau kalian belinya di sini, maksa gitu ya. Ambil di sini shape, gitu ya. Area. Ini kan saham kayak begini ya, harusnya ya. Dan di saat dia udah ketinggian kayak begini, ya nggak apa-apa ketinggian ya kan. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah di harga di pucuk kayak begini, ya harus hati-hati. Kalau kalian kayak begini, trader wajar salah beli guys. Tetapi yang harus dilakukan adalah sebenarnya belinya di sini nih, atau di sini, gitu ya. Di saat dia mau naik, di area sini baru kalian beli. Nah, tetapi kemungkinan taruh di sini kan. Yang membuat trader itu survive adalah money managementnya. Di saat dia beli di sini, dia masih ada duit untuk beli di saat higher high, higher low, gitu ya, atau dibeli di saat di atas, gitu ya. Gua nggak bilang bahwa harus average it down ya guys ya, jangan salah ya. Jadi kalau misalnya kalian beli di sini, dicicil dulu 20% dulu. Di sini bisa nyicil lagi 10%. Jadi membuat duit kalian masih ada. Tentunya nanti gue di kelas akan gue kasih tahu ya guys ya. Kalau kalian mau ikutan monggo ya, linknya nanti ada di sini ya. Tadi ada linknya ya kalau nggak salah. Gitu. Ya.
Linknya ini dia ya. Kalau kalian mau ikutan, linknya ada di sini. Ini go forward. Salah. Select forward ke user HQ ya. Salah. HQ saham ya. Ini ya. Nah. Oke. Sorry. Nah. Salah ya. Harusnya di sini salah ya. Mohon maaf ya, tolong dihapus ya. Di sini ya, sorry. Harusnya di sini ya. Nah, BBCA akan kembali ke 30.000 nggak? Ke 20.000 make sense. Ke 30.000 mungkin di zaman cucu kita. Oke. Untuk swing, tanya untuk swing apa yang harus dilihat tadi udah ya. Terus screening swingnya gimana? Kalau menurut saya screening swing yang paling gampang ya di atas MA20 paling gampang. Ya. Screening swingnya gimana? Bisa pakai RMA SMA 20 ya, bisa pakai kayak gini ya guys ya. Yang biasa gue taruh adalah RMA SMA 20 ya, atau GC PCS ya, PCS SMA 20 ini ya. Nah tuh ya, ini ketahuan nih cara screening gue, nggak apa-apa ya. Atau pakai GC. Kalau gue GC paling suka ini ya guys ya. Oke. Nah, tentunya ini cuma cara tahap pertama ya, screening doang. Habis itu kalian harus lihat chart. Jadi gue selalu kalau ngajarin di kelas tuh selalu gue bilang, pertama screening, habis itu feel the chart. Kalau feel the chart adalah apa yang harus dilakukan adalah lihat chartnya. Setelah lihat chartnya kalian bakalan tahu karakteristiknya gimana dia. Biasa mantul di averages MA20 kah? Ya, kalau dia mantul gimana? Apakah dia biasa kalau mau naik lagi dia sideways dulu kah? Nah, hal-hal tersebut kalian harus tahu. Gitu ya. Jadi nggak segampang itu untuk melihat gitu kan. Nah, sorry ya Om, ini tolong dihapus ya. Minta tolong Kak Leoni, ini bisa dihapus ya. You want delete? Yes. Oh ya bisa. Ini juga you want delete? Yes. Oke ya. Alright. Oke. Udah ya, screening sahamnya tadi udah. Cara take profit ala swing trade gimana Om? Oh, ini udah ini ya. Paling gampang tadi udah gue bilang ya. Satu, kalau dia turun kesentuh resisten, lo take profit. Ya kan turun. Tapi take profitnya semuanya nggak Om? Enggak. Makanya itulah yang gue ajarin di kelas. Take profitnya segini persen. Lalu nanti kalau turun di bawah SMA 20, candlenya di bawah SMA 20, boleh take profit lagi. Jadi gue follow the trend aja. Terus nggak pernah tembus dari SMA 20, berarti udah downtrend. Boleh take profit semuanya. Gitu gue. Gampang. Jadi AMRT, SNLK dulu, film dulu, maksimal. Itu. Ya. Oke. Kak Leoni, kita mau sampai jam berapa ini? Aduh. Lihat candlenya setelah pasar tutup. Nah, ini dia nih. Sebenarnya masalah candle ya. Candle itu sebenarnya nggak harus pasar tutup ya. Candle itu sebenarnya harus dilihat di saat dia sudah mau terkonfirmasi. Terkonfirmasinya apa? Terkonfirmasi kalau candle daily, gitu kan? Kalau candle daily ya pas saat daily, gitu ya, pas saat tutup market. Tapi sebenarnya saat mau terkonfirmasi bisa kita take action. Makanya tuh ada namanya apa namanya? Jual sore, beli B
beli sore jual pagi gitu ya, itu yang gue ajarin juga gitu ya, sebelum mereka banyak BSJP gitu ya. Sebenarnya adalah kenapa? Karena kita beli sore itu saat candle udah mau terkonfirmasi. Di saat dia candle mau terkonfirmasi, di menit-menit terakhir market tutup, kita udah bisa take action. Ya. Dan di saat kalau kalian copet, jual di pagi udah bisa banget. Gitu ya. Beli sore, jual pagi. Gampang sih kalau menurut saya pakai fish spike aja. Paling gampang ya. Fish spike bisa, HHHL bisa, HH2D bisa gitu ya. Yang ini Om. Oke. Jangan lupa ya guys ya. Jadi gua akan ada kelas ya. Satu yang akan di one day class bersama Cilinda di 29 Oktober. Ini gua akan kupas tuntas ya, nggak kayak sekarang ya. Ini ya. Lalu di 29 kalau kalian mau ikut online monggo, kalau kalian bisa offline lebih bagus karena akan ketemu gua secara langsung gitu ya di Sentral Cawang ya. Nah ini kalau mau linknya ada di sini gitu ya, one day class ya. Kalau mau ini linknya ada ini nih ya. Kalau mau kalian ikutan ini linknya. Ini linknya. Ini adalah link. Oh ini untuk Beta Academy yang satu ya, yang ini ya. Kalau kalian mau ikutan, ini kalau kalian mau ikutan monggo. Ya, ini malah kita ajarin bersama dengan di market ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo. Lalu kita akan belajar lebih banyak mengenai krisis, bagaimana cara ngadepinnya. Jadi ada indeks bullish dan bearish. Nanti akan dijelasin sama Etus. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan silakan. Lalu kalau yang untuk one day class, ya guys ya. Jadi kalau one day class, kalau kalian mau ikutan, yang ini ya linknya. Kalau kalian mau ikutan buat nanya-nanya, salah nih ya. Ini ya, kalau mau nanya, silakan. Om, BSJP, Screen Candle, Doji, Maribosu atau Dragonfly Om? Kalau saya yang penting ya bukan candle dan volumenya. Ya, dan volumenya itu harus dibandingkan dengan volume sebelumnya. Ya, makanya itu ada HHL, HH2D. Gitu. Oke. Nanti kalau gue buka kelas ya, kelas gue biasanya sih murah ya guys ya. Di bawah cetiau ya. Di bawah 1 juta ya. Kalau early bird aja biasanya kalau nggak 800, 900, monggo ikutan. Ya, dan gue biasanya tuh akan belajar mengenai pakai HQ ya. Biasanya gue pakai HQ gitu ya. Ini biasanya nih guys ya. Ini kelas gue nih belum buka sih ya. Yang kelas yang benar-benar ya. Kalau kalian mau ikutan nih ada 1.400 orang ya yang udah jadi mantan alumni gitu ya. Kalau kalian mau ikutan monggo. Biasanya gue juga kita latihannya pakai HQ dan kita screeningnya pakai HQ. Ya, screeningnya pakai HQ. Oke. Alright. Ada lagi yang mau nanya sebelum jam 10? Nih gara-gara kalian gue belum bikin YouTube ya. Jadi kalau nanti ditanyain, dimarahin gue, Om YouTube-nya mana? Om YouTube-nya mana gitu ya. Gue bilang nih anak-anak SQ nih yang nanya-nanya. Jadi gue harus jelasin gitu ya. Kalau bayar hari ini diskon lagi nggak Om? Sorry banget ya, harganya udah kita bikin early bird dan ini ya. Kalau kalian mau nyicil, monggo ya, ada Tokopedia-nya juga dan pakai dapat diskon bonus bayar ya, kalau nggak salah. Kalau untuk yang Beta Academy, silakan. Oke. Sama-sama. Tergantung kalian mau pakai yang one day. Kalau kebetulan ada
Fibo Princess-nya ya. Jadi apa namanya? Kalian bisa nanya ya. Kalau mengenai Fibonacci lebih jago dia lah, for sure. Cilinda itu adalah CFTI cewek pertama di Indonesia yang meraih CFTI ya, sertifikasi technical analysis ya, secara internasional. Cewek Indonesianya Cilinda. Jadi kalau kalian mau nanya, dan dia itu tradingnya seru ya guys, jangan salah ya. Kalau dia ngomong tuh ya, kalau kalian belum kenal ya nih, gue kasih tahu ya, belum kenal gitu ya, pasti dia akan ngomong swing. Tapi kalau kalian udah kenal dekat, copetnya itu guys luar biasa. Oke. Maaf Pak ya, suaranya patah-patah. Reconfirm, TP1 saat sentuh MA2, bawah MA20, TP2 di bawah. Oh, oke. Reconfirm, TP swing. TP yang pertama di saat dia sentuh resisten dan turun. Bukan sentuh resisten doang ya, sentuh resisten dan turun. TP pertama, 1. TP kedua adalah di saat dia jebol dari MA20. TP ketiga adalah di saat dia nggak bisa tembus MA20 lagi. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Alright. Wih, rame nih. Masih pada setia nih kayaknya jam 10 ya. Siang 3 weeks sesinya hari berapa ya? Kalau gua hari biasa ya. Biasanya kita Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Biasanya gua paling bisa juga hari-hari biasa. Nah, nanti akan dikasih link untuk bisa lihat rekamannya. Nah, habis itu kita interaktif. Biasanya kita banyak sesi curhat. Kalian boleh curhat portofolio kalian. Kita screening saham bareng-bareng. Kita bahas market, gitu ya, sampai bisa. Ya, karena kita berharap bahwa trader itu atau investor itu harus bisa mandiri tanpa harus bayar premium gitu ya. Paling pakai bot yang murah tapi berguna kayak HQ gitu ya, udah selesai ya. Baca chart selesai gitu ya. Oke. Online, semuanya online Om Yan, semuanya online. Om sentuh resistus turun, apakah bakal pullback lagi? Kan gini ya guys ya. Kan gue bilang TP1, TP2, TP3. TP1 berarti ada percentage-nya. Mendingan lo ngambil berapa? Misalnya 5% dulu lo TP pertama. Gitu ya, misalnya. Berarti kalau pullback lagi gimana? Harga dasar lo masih ada. Kalau pullback lagi, dia naik lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia membentuk higher lo lagi, ya boleh beli lagi. Tetapi money managementnya kalian masih ada average price yang lumayan bagus, kan gitu. Jadi kita combine antara TA trading plan dan money management. That's my approach ya. Jadi nggak beda tuh dengan yang lain-lain ya guys ya, yang kayak gitu-gitu. Karena gue mungkin karena praktisi yang udah lama gitu ya, jadi udah tahu tuh pembagian duitnya plus combine dengan TA-nya, technical analysisnya, gitu cuy. Jadi di saat dia pullback, ya nggak apa-apa pullback, yang penting lo udah save your money sebagian. Kalau dia naik lagi, dia follow lagi. Nanti gue kasih tahu logikanya di kelas. Oke? Masih sore Pak, ini jam 10 belum screening. Iya, masalahnya nih guys, ya. Kan gue gak enak nih sama Om Muntansir yang udah bikin screening saham dan buat video YouTube guys. Iya. Jadi gue belum upload ini YouTube gue, gimana dong? Nih dia udah bikin nih ya, sebagai cuplikan ya guys ya. Tuh dia udah bikin, lihat tuh. Wah, cantik dia bikin. Selamat malam. Om Muntansir ini sama Om Swing Trader ya adalah para
alumni kelas tape gue di saat itu, gue nanya karena gue ada kesibukan, gue nanya kalian mau nyumbang nggak, ditaruh di sini tentunya hasil dari video tersebut monggo gue kasih semua ke lu gitu ya, kalau kalian lagi ngomong ya kayak gini. Jadi dia udah jam 7:04 dia udah ini, gue belum ngasih preambulnya gitu ya, analisanya. Gitu. Oke, jadi udah ada nih buat besok. Kalau kalian mau lihat, monggo dilihat apakah ini akan jalan atau enggak, silakan. Ya, yang bisa buat dicopet ada Seraj, ada Xiaomi, ada Befik, ada Ades, ya. Yang buat swing ada Medco, Pegas, bla 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 bla. Oke, that's SP buat besok. Gampang kan? Hidup nggak begitu susah ya guys ya. Jadi jangan khawatir kalau yang kayak gini-gini, ya kan? Santai aja, ya kan? Kelas online jam berapa biasanya? Kelas online kalau yang Beta Academy itu biasa jam 8-an ya. Biasa jam 8. Ya, ada rekaman, ada rekaman. Baik yang itu yang nanti kelas yang ada di sini ya guys ya. Baik itu kelas yang ini akan ada rekaman, ataupun kelas yang Beta Academy yang ini ya, yang ini juga akan ada rekaman gitu. Oke. Ada lagi guys? Ada pertanyaan lagi? Clear Om, thank you. Sama-sama. Kelas online lewat Zoom, yes. Mau bayar Beta Academy langsung klik linknya aja ya. Jadi ada linknya, iya. Nanti ada adminnya ya. Kasih tahu aja ke gua Om Yan untuk hal ini. Nanti kalau udah bayar nanti gua trace gitu ya. Don't worry. All legit kok. Tadi dijelaskan untuk swing BSJP apa BPJS ada? BPJS apa tuh? Beli pagi jual sore ya. Ada sih sebenarnya. Sebenarnya gini ya, beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore sebenarnya tinggal momentumnya aja. Ya. Nah terus momentumnya gimana? Momentum gua nggak susah-susah guys, nggak pakai equivolume, nggak pakai apa, pakai MA doang. Nah tapi MA-nya gitu ya harus kita adjust karena kan kita momentum naik ya berarti ya di atas averages gitu kan. Averages apa ya MA gitu kan. Nah karena dia di atas MA ya guys ya. Jadi ya udah kita tinggal lihat di time frame yang lebih kecil, menit-menitan, dengan syarat time frame daily-nya masih momentum bagus, boleh diambil. Gitu. Ya. Apakah akan sama dengan V-Spike? Sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Oke. Terima kasih ya yang mau ikutan kelas, thank you banget. Mudah-mudahan cocok gitu ya kelasnya. Nanti gue akan kasih tahu setup-nya. Jadi setupnya itu sebenarnya kalau ikutan kelas gue baru gue kasih gitu ya. Tapi karena ini one day class, ya udah gue kasih sekalian refresh buat ketemu teman-teman alumni juga gitu ya.
Jadi gue akan bahas mengenai setupnya, baik itu setup untuk copet, fast trade, ataupun setup untuk swing trade. Ya. Nah, kalau yang di kelas yang sama Etus sama dua dayang gua gitu ya, duo serigala gitu ya, Etus dan Cremona, tentunya kita akan lebih detail ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo silakan ini ya, gitu ya. Pengguna SQ ada diskon tambahan lagi nggak Om Firsa? Kebetulan nggak ada ya guys ya, mohon maaf gitu ya, karena kita udah bikin early bird-nya semepet mungkin gitu ya dengan biaya, lalu juga buat itu juga sama. Jadi mohon maaf nih guys ya, belum ada. Nanti gue ngomong deh sama Cileoni sama Pak Mansu ya, apa namanya, buat next time ada. Ya. Oke. Okay. Nanti kita bikin ya, khusus HQ gitu, menandakan dengan ID-nya. Boleh daftar harga berapa gitu ya, nanti tapi ya nggak sekarang ya. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita duduk. Oke. Sip, kalau gitu gue ucapin thank you banget ya teman-teman ya atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa direkam ya, karena gue udah record juga. Dan juga gue ucapkan thank you banget Pak Mansu, Wallace sama Cileoni gitu ya, Mbak Leoni. Apa namanya, nanti kalau misalnya ada waktu di saat market lagi jeblok ya, kita bikin lagi, atau nanti waktu-waktu yang lain. Kalau kalian ini bilang aja, Om udah ada 100 orang nunggu nih Om gitu ya. Tentunya gue dengan senang hati kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Ya, gue ucapin thank you banget buat teman-teman yang udah setia gitu ya, ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan rekamannya nanti akan gue blast di YouTube gitu ya. Monggo di iniin. Dan kalau kalian mau lihat-lihat lagi, kalau kalian mau ikutan trainingnya silakan. Kalau dirasa pas gitu ya, karena masing-masing orang kan beda-beda, dirasa pas monggo. Mau ikutan yang one day ataupun yang ini, ada offline dan ada online untuk yang one day. Dan juga kalau yang mau ikutan online yang full bersama Om Etus dan Mona gitu ya, silakan ya daftar. Makasih semua, salam ilmu kidal, anjrit, salam ilmu kidal. Thank you ya semuanya. Gua tutup, selamat malam, semoga cuan dan cuan konsisten. Happy cuan semuanya ya. Makasih semuanya, thank you banget.